Ibaratnya yang gaib yang ada di susunya itu nyari temen, "Ayo masuk aja sekalian itu, ini orang bisa dikendaliin loh," gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ya, kali ini sedulur saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki susuk atau memakai susuk. Biasanya orang yang memakai susuk itu agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Itu tujuan mereka memakai itu kadang gini ya, kadang mereka itu pengen meningkatkan kepercayaan diri, pengen meningkatkan aura atau kewibawaan, kadang pengen terlihat lebih cantik atau lebih ganteng gitu. Kadang juga tujuannya juga bisa untuk menambah staminanya agar lebih kuat gitu. Ada juga yang paling sering terjadi itu agar orang yang memakai susuk itu tujuannya itu untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi misal mereka bekerja di suatu tempat gitu itu agar dipermudah gitu sama ya entah sama atasan atau sama lingkungan kerjaan mereka. Itu walaupun baik di awal tapi umumnya gitu, umumnya orang yang memakai susuk itu cenderung susah di akhir. Maksudnya susah di akhir itu kalau kita udah mendekati nuwun sewune mendekati sakaratul maut gitu, agak susah gitu. Padahal umur manusia kan kita nggak tahu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, tentang ciri-ciri orang yang memakai susu itu ada beberapa ciri ya, kurang lebihnya yang saya rangkum, yang saya pelajari. Itu yang pertama, aura wajahnya itu terlihat berseri, memancar gitu, kayak ada inner beauty dari dalam diri kita. Jadi kayak ada, apa ya, ada memancarkan cahaya itu dari dalam tubuh kita itu. Jadi wajahnya itu kayak bersinar gitu. Kalau orang-orang sekarang kan pakai bedak, pakai apa gitu, itu beda itu walaupun nggak pakai make up atau apa, itu memancarkan aura tersendiri itu. Ciri-ciri yang selanjutnya itu mereka itu memiliki kepercayaan tingkat tinggi. Kepercayaan tingkat tinggi itu dalam hal entah bicara, entah gaya gaya bicara, gaya sehari-harinya, tatapannya, atau tingkah lakunya dimanapun berada. Biasanya selain itu juga mereka dengan kepercayaan diri mereka, mereka itu pasti akan banyak yang menyukainya. Seperti kayak apa ya? Ya gentleman itu banyak yang menyukainya. Ciri yang selanjutnya itu orang lain yang sudah berpapasan dengan mereka, dengan orang yang memakai susu itu biasanya itu sulit melupakan. Selalu teringat, selalu aja teringat, kayak terngiang yang terbayang terus itu. Karena emang udah terpikat efek dari itu, terkena efek dari susuknya si pemakai. Biasanya ciri yang lainnya itu biasanya saat lewat itu ada aroma wangi-wangian khusus, kayak wangi-wangian bunga khas Jawa lah, khas minyak wangi Jawa. Kayak minyak-minyak yang sering dibuat ritual orang-orang kejawen lah. Ciri yang selanjutnya itu kalau ada orang yang memakai susu itu, biasanya mereka itu malas untuk beribadah. Itu disebabkan karena dalam tubuhnya itu kan udah dimasuki susuk. Nah, susuk itu kan perantaranya lewat jin, lewat gaib yang nggak baik itu. Nah, itu kalau kita mau melakukan ibadah, entah sholat, entah apa puasa itu bentrok. Di dalam tubuhnya itu udah bentrok sendiri, udah menolak. Kalau bisa nggak usah sholat, kalau bisa nggak usah beribadah gitu. Jadi cara tidak wajar itu mereka malas untuk beribadah, untuk sholat itu pasti malas itu. Tentang ciri-ciri yang selanjutnya itu biasanya omongannya itu lebih sering didengar oleh
masyarakat sekitar, oleh lingkungan sekitar. Biasanya dia ngucap apa gitu itu, kita kayak terhipnotis loh, kayak kita manut-manut aja gitu. Kayak seolah-olah yang dia katakan itu kayak ada daya magisnya tersendiri. Kita itu kayak 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 ibaratnya kerbau dicocok hidungnya lah, manut-manut aja gitu. Nah, ciri yang selanjutnya itu biasanya si pemakai susuk itu mempunyai energi yang lebih, tenaga yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Beda dengan orang non-normal. Biasanya staminanya itu lebih tinggi lah. Lalu setelah itu ciri-ciri yang lain itu memiliki sesuatu yang gak lazim lah sesuatunya itu. Biasanya berkaitan dengan pantangan-pantangan yang harus dilakukan. Biasanya susuk itu kan ada pantangannya, misal nggak boleh makan yang ada hubungannya dengan daun kelor, nggak boleh makan pisang emas, atau sate yang masih di dalam tusuknya itu, kan beberapa pantangan umum orang yang memakai susuk. Biasanya itu, nggak lazim orangnya itu kalau ada makanan-makanan yang berhubungan dengan itu selalu dihindari. Biasanya kayak gitu, selalu menghindar. Nah, di samping ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ada juga bahaya orang yang memakai susuk jika udah luntur. Kan namanya susuk, ya apapun itulah kalau di dunia ini kan nggak ada yang abadi. Pasti ada titik jenuh, ada titik selesainya. Jadi kalau udah selesai, udah batas maksimalnya, jika udah luntur, itu banyak sekali sih hal-hal berbahaya yang terjadi jika kita memakai susuk. Itu diantaranya itu aura wajah orang yang memakai susu itu pudar. Pudarnya itu karena emang sebelum itu udah diserap habis oleh efek susuknya. Udah diserap habis, udah dipancarkan kayak dipaksa dipancarkan dahulu. Lah itu dianya itu gampang depresi, itu pengaruh dari makhluk gaib yang ada di susuknya. Gampang depresinya soalnya dulu waktu masih efektif susunya itu kan disegani banyak orang, terus disenangi, didengar suaranya, didengar omongannya gitu. Lah setelah efek susunya udah luntur, memudar, itu kebalikan, otomatis kebalikan. Nah, orang kalau biasanya sering dipuji lalu tiba-tiba jatuh, itu biasanya bikin depresi, bikin bikin down, hati pikiran kita bikin down itu. Itu bahaya yang lain itu bisa menarik makhluk gaib sekitar masuk ke tubuh si pemakai susuk. Soalnya di susuknya sendiri kan ada makhluk gaibnya. Nah, itu kalau udah luntur biasanya terbuka terbuka gerbang-gerbang gaib yang ada di tubuh kita itu, gaib-gaib yang di sekitar itu otomatis bisa masuk itu. Ibaratnya yang gaib yang ada di susuknya itu nyari temen, "Ayo masuk aja sekalian itu, ini orang bisa dikendaliin loh," gitu. Biasanya sih kayak gitu, itu bahaya sekali itu. Itu efek lebih lanjutnya itu bisa terjadi kesurupan itu, dan bahaya yang paling sering terjadi, ada juga bahaya yang sering terjadi itu, misal udah mendekati ajalnya, udah sakaratul maut itu biasanya dianya itu, si pemakai susu itu susah untuk meninggal. Susahnya itu soalnya orang meninggal itu nyawanya mau dicabut, kalau ada susuk di situ kayak ibaratnya kayak masih kayak gantung gitu, nggak bisa dicabut total, itu susunya harus dihilangin dulu. Itu wah sakaratul mautnya luar biasa susahnya itu. Makanya kadang kita sering nemuin beberapa orang yang nuwun sewu ini meninggalnya susah sekali itu biasanya ada susuknya itu. Makanya dalam kepercayaan Jawa, Hasanah Jawa, kalau memandikan jenazah itu biasanya airnya itu dicampur daun kelor. Itu bertujuan dengan harapan itu jika si mayit yang meninggal itu ada susuknya itu, hilang semua susunya itu, luntur semua lah, hilang semua sebelum dikebumikan. Tujuannya sih seperti itu. Itu bahayanya memakai susu. Jadi, ya alangkah baiknya lah kita misal mau bekerja atau mau apapun itu, apa adanya aja, kita ikhtiar apa adanya aja, nggak usah pakai hal-hal yang seperti itu. Kita mempunyai skill apa, mempunyai kelebihan apa, ya kita pakai semaksimal mungkin. Ikhtiar, tawakal itu jauh lebih baik daripada menggantungkan sesuatu kepada hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin bagus di awal, tapi pada akhirnya itu nggak baik.
karena pada dasarnya itu emang bukan jalan yang dianjurkan untuk kita hidup lah, untuk kita hidup bermasyarakat. Mungkin informasi dari saya bisa berguna untuk kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dikoreksi, mohon dimaafkan. Jika ada beberapa pertanyaan, mari kita sharing di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.